apa maksud dari SMS ini gitu ya? Apakah dia ada niat gitu untuk balik ke saya? Kayak gitu, akhirnya nggak bisa kerja, nggak bisa ngerjain tugas, hanya menganalisa. Aku kayak nggak percaya gitu, cowok itu simple. Tapi setelah aku nikah gitu ya, emang bener cowok itu simple. Kalau kamu percaya Tuhan, Tuhan tuh udah ngasih kayak sign gitu. Apakah dia tuh nggak cocok sama kamu sebenarnya? Cuma kadang-kadang kita tuh enggak gitu. Kita kayak belum banyak. Gitu. Ternyata banyak juga teman-teman yang curhat ke Kak Selfie ya? Ya, ada beberapa yang DM saya ya, atau mereka ternyata ketemu YouTube saya, walaupun YouTube-nya bukan YouTube pribadi ya, tapi tempat kursus bahasa Jerman saya di Timo Institute, mereka kasih komen seperti itu. Oh ya, saya malah belum pernah ketemu. Subscribe ya, YouTube Timo Institute. Baiklah. Maaf, belum pernah subscribe. Aduh, jadi malu. Gak apa-apa. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Pertemuan pertama. Betul, pertemuan pertama, dan mungkin nanti membahas, ini saya udah kumpulin sih beberapa pertanyaannya ya. Ya, kalau nanti ada waktu kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya jawab di sini aja ya, soalnya nggak mungkin kalau saya jawabin satu-satu. Okay, dan sebetulnya tuh ya, kalau dirangkum itu pertanyaan-pertanyaan itu intinya satu, tau nggak? Kalau dirangkum. Jadi tadi saya udah tulis. Jadi intinya saya mau seperti Kak Selfie. Bagaimana bisa dapet jodoh cowok bule? Kenalin dong dengan cowok bule. Jadi sebenarnya intinya mereka tuh ya pingin gitu loh, punya nasib seperti saya gitu. Akhirnya bisa bertemu dengan seseorang dan kebetulan bule dan baik seperti itu. Gimana sih caranya gitu? Walaupun bentuk pertanyaannya tuh lain-lain, tapi sebenarnya intinya itu. Terus ujung-ujungnya kenalin dong dengan cowok bule gitu. Jadi jawabnya gimana, Kak? Oke, untuk yang pertanyaan itu ya, jadi gini ya, ada penelitian itu tuh namanya Johari Window. Jadi dalam hidup kita tuh ada banyak jendela. Nah, ada satu jendela yang namanya jendela misteri. Jodoh itu termasuk di dalam jendela misteri. Saya sih bisa gitu sharing bahwa saya juga berjuang loh gitu untuk, karena dari dulu kan memang saya tuh punya mimpi ya, pengen dapat jodoh gitu, cowok bule gitu ya. Saya berjuang, tapi saya tuh sampai lanjut sekolah ke Eropa seperti itu, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman. Saya merasa udah berusaha yang terbaik yang saya bisa. Tapi ya betul ya, mimpi saya terkabul. Saya bisa lanjut studi ke luar negeri, bisa tinggal, bisa kerja gitu ya. Pernah punya pacar juga cowok bule, tapi nggak berhasil gitu. Jadi saya tuh memutuskan, panjang ceritanya, tapi akhirnya setelah saya tinggal di Eropa, saya justru memutuskan pulang ke Indonesia. Waktu itu udah pasrah, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya nasibnya single gitu. Jadi bener-bener udah terima gitu ya, pasrah. Ternyata setelah pasrah begitu, 3 bulan kemudian sahabat saya ngenalin saya dengan cowok Jerman gitu ya, dan kita chatting dan ternyata cocok dan akhirnya menikah. Jadi saya nggak bisa bilang, karena saya juga itu ngerasa ada kuasa dari yang di atas gitu loh. Jadi itu juga part misteri. Tetapi ada pepatah yang bilang bahwa keberuntungan itu kadang-kadang datang dan kitanya siap atau enggak gitu. Salah satu alasan yang besar gitu ya, Daniel memutuskan untuk dia mau pendekatan ke saya juga karena dia ngelihat, oh Selfie udah pernah gitu ya sekolah ke Jerman, jadi dia nggak buta-buta amat gitu dengan budaya Jerman. Nah itu jadi ternyata perjuangan saya dulu yang sampai belajar bahasa Jerman, lanjut studi ke Jerman, nggak sia-sia juga gitu, bisa dipakai gitu. Nah, ya jadi iya setuju. Nah, itu kan yang sering kali juga banyak komentar di Kian Amorete ya. Kayak ngomong kayak, ini kok tips-tipsnya terlalu susah ya? Gitu kan. Kayaknya jodoh itu kan di tangan Tuhan katanya kan. Jadi ya buat apa lakukan kayak tips-tips yang kayak aku kan suka menyarankan teman-teman untuk ayolah kita upgrade yourself gitu kan, karena ya bukan sekedar untuk dapat jodoh ya, memang kalau maksudnya masa sih macam kayak bahasa Inggris saja nggak, masih mengeluh aku nggak bisa bahasa Inggris bisa dapat suami bule nggak, ya elah itu kan pertanyaan basic banget gitu kan.
Maksudnya kayak gitu, aku juga kadang bingung mau menjawab kayak gimana kalau sudah pemahamannya bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Iya sih, iya, tapi masa kita nggak berusaha juga, ya kan? Iya, betul. Makanya berusaha sama berdoa itu jalan beriringan seperti itu ya, Sri ya. Iya, tapi ya benar, kayak apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia sih. Betul. Niat kita baik, kita pasrah, percaya deh. Kalau misalnya ya niat kita baik, pasrah, terus kita melihat hidup ini juga positif gitu ya. Akhirnya juga ya Tuhan akan memberikan yang baik gitu ke kita, seperti itu. Ya mungkin di satu sisi oke, udah kita berserah ya. Nah sekarang bagaimana nih yang bagian kita, karena kan Tuhan juga ibaratnya ya kita lapar gitu ya, tapi kita nggak mau beli makan atau nggak mau nyuap makanannya, ya gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang makanan itu harus disuap, bahkan harus dibeli dulu, harus diorder dulu, seperti itu. Jadi ya udah, masalah jodoh di tangan Tuhan, betul, tapi sekarang bagian kita harus kita lakukan dengan yang terbaik. Nah, aku tadi suka poinnya Kak Selvi yang bahwa ternyata apa yang dilakukan yang kemarin-kemarin itu ternyata tidak sia-sia, ya kan? Ya, itu betul. Kayak semacam puzzle yang membentuk masa depan, gitu kan? Iya betul, dan ya, lanjut. Iya, jadi sebenarnya ya, kalau kita itu tertarik sama cowok bule, sebenarnya kita tuh udah dalam posisi yang cukup beruntung ya. Karena walaupun ini terkesan aneh gitu ya, tapi pada umumnya cowok bule tuh suka gitu dengan fisik cewek Asia. Jadi sebenarnya kita tuh udah beruntung kalau misalnya kalau kita ketemu sama cowok bule, sebenarnya kita jangan minder ya. Karena kan pertama-tama kan pasti kalau ketemu yang dilihat kan ada ketertarikan fisik nggak gitu ya. Nah sebenarnya dari sisi fisik kita jangan minder kalau badannya kecil, kulitnya hitam gitu ya. Yang penting kita bersih gitu ya. Itu biasanya sama gitu. Seperti kita cewek Asia seneng gitu ngeliat cowok bule tinggi, kulitnya putih. Cowok bule juga gitu. Seneng ngeliat cewek Asia yang kecil gitu ya. Kulitnya gelap, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita sebenarnya udah agak beruntung di sisi itu. Nah, sekarang selain dari fisik kan juga pembawaan itu kan juga bukan cuma fisik ya, tapi si cowok itu juga ngeliat nih orangnya positif nggak sih gitu ya. Gue hidup sama dia itu akan jadi lebih seneng atau malah jadi lebih susah, seperti itu. Jadi dari kita sering orang bilang be yourself gitu, tapi menurut saya be the best version of yourself gitu. Jadi jangan be yourself terus ya emang udah gue orangnya begini, gue orangnya ini emosian, gue orangnya ini cepet sedih gitu, cepet putus asa, ya nggak seperti itu ya. Karena pada dasarnya semua orang yang normal pasti seneng sama orang yang positif, yang humoris gitu loh. Itu memang kadang dipahami secara keliru yang soal be yourself itu. Ada yang kalau aku menggambarkannya kayak kebun gitu loh, ya. Jadi kebun kan kalau tidak dipelihara akan tumbuh banyak belukar kan, yang nggak enak dilihat. Tapi itu harus dipelihara, yang rumput-rumputnya itu disiangi gitu kan, yang rumput liar dicabutin, bunganya dipelihara. Kemudian menjadi be yourself gitu. Bukan yang nggak dipelihara, yang apa adanya, terus mau bilang this is me, I am just be myself, kayak nggak gitu juga kali maksudnya. Ya betul. Ilustrasi kamu tuh bagus banget sih Kak Sri. Ilustrasinya pakai kebun gitu. Bukan berarti kebun kita tuh jorok dan berantakan. Ya udah itulah kebunku gitu ya. Aku menjadi diriku sendiri, tapi bukan begitu. Dengan segala karakter sifat yang Tuhan kasih ke kamu, jadi the best versionnya gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal sifat, kayak mamaku dulu ya suka bilang kayak gini waktu kita masih kecil-kecil gitu kan. Cuma muka yang nggak bisa diubah. Yang namanya sifat itu pasti bisa diubah. Ya kan? Ya, tapi betul. Dan waktu dulu belum ada operasi plastik. Iya. Dan oke, kita ceritanya ngomongin memang wajah yang natural ya. Kita nggak ngomong operasi plastik. Tuhan tuh menciptakan semua orang tuh unik gitu, berbeda-beda.
nggak sama seleranya. Jadi ya udah terima gitu. Oh, wajah saya seperti ini, Tuhan pasti punya stok kok. Jadi ya kembali lagi ya ke perjuanganku. Jadi aku tuh orangnya memang tipenya tuh kalau udah punya keinginan akan berusaha gitu. Pantang menyerah agar keinginannya itu tercapai, termasuk mimpiku tuh aku pengen punya jodoh gitu ya, pasangan orang bule. Jadi orang tuaku tuh bukan berasal dari orang tua yang kaya raya, jadi sambil kerja aku tuh udah nabung-nabung gitu ya supaya aku bisa studi lanjut ke luar negeri tuh pakai tabungan sendiri. Terus kemudian aku juga kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, karena entah kenapa ya aku tuh kayak punya preferensi gitu kan, cowok bule banyak ya, ada Amerika, Australia, tapi entah kenapa aku tuh seneng gitu loh sama cowok Jerman gitu. Jadi aku juga ya kursus bahasa Jerman. Jadi ada juga pertanyaan, Kak Selvi waktu ketemu sama suami udah bisa bahasa Jerman atau belum? Jujur jauh sebelum bertemu suami aku udah kursus bahasa Jerman. Aku udah bisa udah bisa bahasa Jerman karena aku tahu gitu loh. Kalau yang bule-bule yang udah ada di Jakarta gitu ya, kompetisinya tuh udah red ocean banget gitu ya, ada banyak sekali cewek-cewek Jakarta tuh yang waduh di atas aku deh, aku nggak bakal kelirik gitu. Jadi aku tahu oh ya aku kayaknya bisa lebih punya chance gitu ya kalau aku pergi ke Jerman gitu, karena di Jerman cowok Jerman banyak banget tapi cewek Asianya kan sedikit-sedikit gitu. Nah bener, jadi aku apply gitu ya. Nah ini kan juga bagian dari perjuangan ya. Aku bukannya duduk gitu cuma berdoa aja terus tiba-tiba ada cowok Jerman yang ketok pintu rumah aku, nggak seperti itu gitu. Jadi ya aku akhirnya bisa studi lanjut ke Jerman dan kemudian aku bisa bekerja di Jerman, punya banyak istilahnya Tuhan memberikan pengalaman juga gitu ya. Aku ketemu cowok-cowok bule dan kita harus tahu gitu apa yang kita mau. Jadi jangan akhirnya banting harga juga. Kalau aku sendiri aku punya prinsip-prinsip gitu. Seperti dia juga harus percaya Tuhan, kemudian dia harus menjaga kesucian, dia harus percaya gitu ya kesucian rumah tangga seperti itu. Jadi aku udah punya prinsip-prinsip gitu. Dan ternyata nggak ketemu gitu. Sampai pada satu titik, ya ampun Tuhan, aku kurang berusaha apalagi sih gitu ya. Ternyata nggak ketemu jodoh waktu aku di Jerman. Sampai akhirnya aku memutuskan pulang karena aku udah ngeliat, waduh kok cowok Eropa kok hanya pengen fun-fun aja ya. Mereka mau tinggal bersama, at least gitu ya. Kalaupun ada cowok yang mau serius gitu ya, maunya tuh mereka ya udah dijalanin dulu. Tinggal bersama dulu gitu. Nah, sedangkan aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya ya udah pacaran, menikah, ya baru gitu ya kita tinggal bersama. Nah, akhirnya aku memutuskan pulang ke Indonesia gitu. Dan ternyata dapet jodohnya pas aku udah pulang ke Indonesia, udah pasrah. Nah, di situ aku lihat, oh ini ya dinamikanya antara ya memang di satu sisi aku berjuang, tapi di satu sisi ada yang dibilang jodoh di tangan Tuhan. Tetapi seperti yang tadi aku cerita, salah satu alasan kuat kenapa Daniel dia oh ya aku mau nih deketin cewek ini karena dia ngelihat di Facebook aku, oh dia pernah ya kuliah di Jerman seperti itu. Terus udah yang soal Pak Daniel kan sudahlah ya, nanti kita cerita yang itu. Coba cerita dong yang pengalaman kencan-kencan di Eropa kemarin itu sama bule-bule itu. Yang pertemuan pertama. Apa semuanya kencan pertama? Nggak ada yang kedua, ketiga? Ada. Ya jadi oke, saya sharing kencan pertama ya. Sebelum saya kencan, saya udah punya prinsip. Saya mau jadi diri saya sendiri gitu. Jadi kalau cowok itu bertanya, saya akan menjawab apa adanya gitu. Kalau ternyata mereka tidak tertarik gitu ya dengan respon yang saya berikan, ya udah, berarti kita memang di awal saya udah seperti itu prinsipnya gitu. Nah, jadi waktu saya sampai di Jerman,
itu kan kotanya itu di desa ya, kayak di kota kecil gitu. Jadi nggak banyak orang Indonesia, dan kemudian juga susah gitu untuk ketemu kenal dengan cowok Jermannya. Jadi saya memutuskan waktu itu, saya mau ikut online dating, namanya waktu itu Asian dating ya gitu. Dengan range-nya itu tuh yang kurang dari berapa kilometer gitu, karena saya juga nggak mau jauh-jauh gitu. Jadi waktu itu belum ada Kian Amorete gitu. Jadi saya termasuk sebenarnya tuh yang udah rada bete gitu loh, ngeliat profil-profil cowok itu gitu ya. Atau enggak mereka kirim chat tuh yang menurut saya, dari chat pertamanya aja saya tuh udah ilfeel banget gitu. Ini apaan sih, belum kenal udah gombal bilang you look beautiful, apalah gitu ya. Pokoknya udah enek banget gitu. Tapi nggak semua, ada juga gitu yang kontak saya. Saya cerita mungkin satu yang ada beberapa yang saya kencan, tapi yang paling saya inget aja ya, soalnya itu udah bertahun-tahun yang lalu gitu, udah lupa ya. Jadi yang paling berkesan itu saya ngelihat, dia duda gitu ya, terus anaknya 1, saya lihat punya pekerjaan tetap. Ya apa sih ya, kalau di Indonesia kan yang dilihat kan, punya pekerjaan tetap. Yang penting gitu makan. Ya maksudnya bisa inilah ya, nggak morotin kita gitu, bisa menghidupi kita. Nah ya udah, terus dia kirim chat atau like gitu, ya udah saya kirim like balik gitu. Terus kemudian dia nanya, kamu ngapain di Jerman? Ya saya cerita, saya lanjut studi gitu. Ya udah, akhirnya dia ngajak ketemuan seperti itu. Nah ini juga prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang pertama kan tadi saya mau apa adanya gitu ya, saya akan jawab ya inilah saya gitu. Prinsip yang kedua adalah saya nggak mau chatting lama-lama. Jadi kalau sampai cowok itu tuh cuma ngobrol gitu ya, don't waste my time. Nah jadi prinsip saya yang kedua itu adalah setelah berapa kali chatting, dia mau nggak ketemuan gitu. Kalau nggak mau ketemuan, udah saya tinggal. Ternyata dia ngajak ketemuan dan dia yang datengin saya gitu. Jadi dia yang bukan saya yang ngedatengin tempat dia. Nah terus kemudian kita ketemu di restoran, cafe gitu ya, yang deket tempat saya tinggal waktu itu ya, di Gengembah seperti itu. Dan ternyata mungkin ini nggak semua orang ya, tapi buat saya pribadi, dia bawa anaknya umur 4 tahun. So sweet. Iya, jadi kalau buat saya pribadi itu plus point, tapi nggak semua loh ya. Nah justru di sini saya suka, berarti dia kan apa adanya gitu, dan ternyata apa adanya dia cocok dengan saya. Justru saya suka dia bawa anaknya yang umur 4 tahun itu gitu. Ya udah, ngobrol-ngobrol, ternyata kesan pertama sepertinya saya suka fisik dia juga tertarik gitu dengan fisik saya, ngobrol juga kayaknya nyambung gitu ya. Akhirnya adalah pertemuan kedua berikutnya sampai akhirnya gitu ya, kita udah ketemu beberapa kali. Saya bilang ke dia, saya ini orang Asia gitu. Kalau saya tuh perlu gitu hubungan ini kayak kamu tuh resmi gitu, ngajakin saya, kamu mau nggak gitu jadi pacar saya gitu. Saya ngomong gitu ke dia. Terus dia, begitu ya. Ya udah kalau kayak gitu kamu mau nggak pacaran sama saya, dia ngomong gitu. Jadi ya udah kita pacaran gitu ya, ketemu. Terus kemudian dia ngenalin saya, karena dia ibu bapaknya udah pisah ya. Jadi dia ngenalin saya ke ibunya dulu, terus ngenalin ke bapaknya gitu. Saya lihat udah sejauh itu ya. Dia ada niat. Ya, dia serius. Jadi sebenarnya dia tuh niat banget pengen punya istri gitu ya. Istrinya yang pertama cewek Asia, cewek Asia juga gitu. Nah, jadi dia mungkin punya pengalaman yang positif ya dengan istrinya yang pertama gitu ya. Jadi dia tuh pengen juga gitu. Nah, ternyata dia tuh kaget setelah kita setahun gitu, dia kaget. Sifat saya tuh nggak sama gitu seperti istrinya, beda karakternya. Istrinya itu tuh yang memang tipe kalem, ibu rumah tangga, yang simple gitu ya, banget. Iya, di rumah aja gitu. Sedangkan kan saya tuh tipe wanita karir yang berambisi gitu loh, yang
aduh kayaknya saya nggak mungkin ya kalau saya tuh cuma di rumah aja ngurusin anak gitu. Saya harus tetap punya karir gitu loh. Jadi semakin kesini kok semakin gak nyambung gitu. Jadi sering berantem. Contohnya gitu ya. Waktu itu saya ngambil sertifikasi yang cukup susah gitu ya, SAP gitu ya. Udah berusaha banget, terus pas ujian itu, aduh untuk lulus tuh nggak gampang. Dan ternyata saya lulus gitu ya. Terus saya sharing ke dia, aduh aku lulus nih SAP. Terus dia malah jawabannya, itu apa manfaatnya nanti buat kedepannya? Dia bilang kayak gitu, ngapain kamu wasting waktu buat kayak gitu? Jadi kayak gitu, respon dia tuh nggak seperti yang saya harapkan gitu. Jadi kadang-kadang saya mau ngajak ngomong gitu ya, apa yang buat saya itu excited, menarik, buat dia enggak gitu. Jadi makin kesini makin sering berantem, akhirnya dia yang mutusin saya. Jadi dia bilang, I really like you gitu ya, but I am not in love with you. Itu. Jadi padahal di situ saya udah jatuh hati gitu loh sama dia. Saya tuh sampai berdoa gitu sama Tuhan. Aduh Tuhan, yang penting saya baik lagi, saya akan berubah saya akan berubah gitu, saya mau gitu ya. Mau jadi istri rumahan. Iya, tapi kadang-kadang ya Tuhan sayang sama kita itu bukan dengan mengabulkan permintaan kita gitu. Justru akhirnya kita benar-benar putus, dan saya butuh waktu cukup lama untuk melupakan cowok ini gitu. Sampai saya tuh setelah lulus kuliah gitu ya, saya pindah kota gitu supaya saya tuh benar-benar nggak ada chance deh gitu ketemu dia gitu. Soalnya menderita banget ya kalau kita tuh lagi istilahnya sayang sama cowok, tapi dianya biasa aja. Soalnya misalnya dia tuh SMS saya atau WhatsApp saya gitu ya untuk hal yang biasa, tapi saya tuh bisa seharian mikirin apa maksud dari SMS ini gitu ya. Apakah dia ada niat gitu untuk balik ke saya? Kayak gitu. Akhirnya nggak bisa kerja, nggak bisa ngerjain tugas, hanya menganalisa apa maksud dari dia gitu. Aduh, itu kerjaan kita waktu masih single, itu menganalisa. Aduh, menderita banget gitu. Ini WhatsApp maksudnya apa nih? Iya, jadi padahal kalau dibilang cowok itu simple, bener banget. Waktu aku masih single, aku kayak nggak percaya gitu cowok itu simple. Tapi setelah aku nikah gitu ya, emang bener cowok itu simple. Kalau dia sayang sama kita, kalau dia cinta sama kita, mereka bisa simple sih. Cuma pikiran kita yang complicated. Benar. Iya, jadi kita akan bisa ngerasain, oh cowok ini mau berkorban buat kita. Cowok ini kok sabar ya ngadepin, kan pasti kita ada kekurangannya kan ya. Oh dia sabar ya menerima gitu. Jadi benar, setelah saya menikah gitu ya, cowok itu simple. Kita akan ngerasa kok kalau dia sayang sama kita. Tapi kalau kita udah mulai menganalisa, mulai ragu, ini sebenarnya dia sayang nggak sih sama kita? Kalau kita mulai meragukan, emang bener itu dia nggak sayang sama kita. Kita udah, itu sebenarnya sudah jelas-jelas dia nggak sayang. Tapi kita berusaha mau lihat di mana sayangnya ya. Makanya jadi complicated. Betul. Aduh, lucu. Baru ingat juga aku dulu, aduh iya benar, itu yang bikin kita pusing selama single itu. Menganalisa. Jadi ya udah, analisanya nggak usah lama-lama. Dan benar-benar kalau saya memang apa ya, orientasinya itu kan spiritual ya. Dan bersyukur banget ternyata sekarang suami juga cukup spiritual gitu. Kalau dulu yang ini dia tuh juga nggak terlalu spiritual gitu, jadi dia tuh nggak menghargai hal-hal seperti itu. Makanya kita dari berbagai aspek banyak nggak nyambungnya gitu. Dan percaya gitu ya, Tuhan sayang sama kita bukan berarti dia selalu mengabulkan apa yang kita minta. Dan kalau kita udah benar-benar berserah dan percaya sama Tuhan, ternyata Tuhan akan kasih yang lebih baik. Yang lebih baik. Saya tuh kalau ingat gitu ya, menoleh ke belakang, aduh bersyukur, aduh Tuhan terima kasih ya, dulu nggak jadi sama dia. Iya betul. Nah, terus kemudian yang juga salah satu, waktu itu saya ketemunya di mana ya? Oh iya, akhirnya saya tuh nggak terlalu sukses memang di online dating karena saya belum belajar dari Kian Omerete gitu, bagaimana mendapatkan gitu ya, wah ini kayaknya yang baik gitu. Jadi
terus terang pengalaman saya tuh di online dating tuh, aduh kok begini sih gitu ya. Kayaknya mereka cuma main-main semua. Akhirnya saya ikut organisasi, namanya tuh Internations. Jadi Internations itu tuh hampir ada di semua negara. Tapi yang pasti di negara-negara maju di Eropa tuh pasti ada. Jadi saya ikut Internation. Iya, jadi mereka tuh kayak organisasi internasional untuk orang-orang muda kayak gitu, profesional. Ya udah mereka tuh suka ngadain acara, misalnya acara tahun baru gitu karena ini kan kesempatan untuk ketemu gitu. Nah dari Internation itu saya juga lumayan ketemu dengan beberapa cowok bule gitu dan berhasil gitu loh untuk kencan. Nah ini yang menarik juga, jadi dia dari Romania gitu ya. Kemudian dia setelah kita ketemu di acara itu dia ngajakin lagi gitu ya untuk ketemuan lagi. Ya udah saya setuju waktu itu. Oh iya, dia juga yang pertama agak deket gitu ya dari tempat saya, di kafe lagi. Kalau saya tuh selalu pokoknya pertemuan pertama jangan di rumah kita atau jangan di rumah dia gitu. Cari tempat yang aman, kafe lah gitu ya. Ya udah ketemu di kafe gitu ya, makan siang. Dan ternyata ya itu pas makan siang itu dia ngeluarin uang, berapa ya saya bagiannya gitu. Jadi BSBS gitu. Mungkin untuk orang cewek Eropa itu udah biasa, tapi buat saya aduh gila, kencan pertama ilfil gitu loh. Kalau cowoknya tuh langsung BSBS gitu. Dan harusnya dia kalau dia udah cukup punya, kalau cowok bule udah cukup punya banyak pengalaman gitu ya, kenal dengan budaya Asia. Kayaknya mereka ngerti, cewek Asia tuh at least untuk kencan pertama tuh cowok yang harus bayarin. Tuh. Ya udahlah, setelah itu dia masih suka WhatsApp gitu ya. Walaupun saya udah ilfil, tapi ya udahlah gitu ya. Kayaknya sih dia juga baik gitu ya orangnya. Terus agak spiritual juga kayak gitu. Nah akhirnya dia ngajakin kencan kedua gitu. Saya pikir ya udahlah gitu ya. Kencan kedua, ternyata ngobrol-ngobrol BS lagi gitu. Ya udah. Di situ saya udah langsung mantap gitu, maksudnya oke, engkau bukan untukku gitu kan. Itu. Oke. Iya, betul. Nah, kebetulan aku ingat tadi aku baca baru ketemu ada satu komen di video kita yang pertama itu, dia Kak Dogi Molly. Aku sebut saja namanya karena beliau ini sering banyak banget komennya di Kian Amorete, di hampir setiap video dia komen. Dan yang di video kita itu dia komen begini tentang ternyata dia sudah beberapa kali juga ketemuan sama bule, pengen juga bule, dan ternyata si kakak ini pengacara, Vi. Nah, setiap kali dia ngomong ke bule bahwa pekerjaannya pengacara, si bule jadi kayak mundur gitu loh, kata dia. Jadi pertanyaannya, apakah dia harus bohong tentang pekerjaannya? Dia juga selain pengacara juga dosen. Nah, jadi dia selalu mengaku cuma sebagai dosen. Kalau dia ngaku sebagai dosen, ya agak netral lah mereka. Tapi kalau sudah ngomong pengacara, kayak sudah pelan-pelan mundur. Gimana tuh? Ini yang saya alami sebenarnya dengan cowok Jerman yang pertama itu gitu. Karena dia tidak mencari tipe wanita karir ya. Dia tuh preferensinya lebih suka memang yang tipe ibu rumah tangga. Padahal waktu itu saya kan udah ngambil master gitu, udah punya pengalaman di HRD, terus saya juga punya ambisi. Saya sempet gitu loh berusaha, apa saya jadi nggak ngebahas hal-hal itu ya. Jadi saya coba gitu cari topik apa ya. Tapi akhirnya jadi bingung mau ngomong apa karena itu bukan saya gitu. Saya jadi juga nggak nyaman gitu. Jadi bingung mau ngobrol apa. Jadi nggak nyambung istilahnya. Ya. Mau dipaksain juga nggak nyambung gitu. Nah jujur sama suami saya yang sekarang gitu, dia ternyata seneng gitu loh dengan wanita yang malah sebenarnya nih dia tuh ngedukung saya sekarang untuk lanjut S3. Sayanya yang entar dulu gitu ya. Dia sangat mensupport saya gitu. Jadi sama suami yang sekarang saya tuh kok ngobrolnya nyambung banget. Dan ini juga kayak mujizat karena waktu saya dikenalin, jadi gini ceritanya ya, saya udah pulang di Indonesia, udah pasrah dengan hidup single gitu ya. Saya nyusun gitu ya, oke, rencana saya tahun pertama saya mau begini, gini, tanpa ada suami di dalam planning itu. Karena saya udah pasrah banget, nggak mungkin lah, saya udah umur 42 waktu itu.
udah Ya. umur 41, 42 gitu ya. Ternyata 3 bulan kemudian sahabat saya yang udah kenal saya bertahun-tahun WhatsApp saya, Mbak Selvi, saya punya kolega nih orang Jerman. Kebetulan waktu itu dia datang ke Manado gitu ya, training. Jadi saya punya waktu untuk ngobrol sama dia dan akhirnya saya bilang ke dia, saya punya sahabat nih gitu, namanya Mbak Selvi. Kayaknya cocok deh sama kamu, soalnya Mbak Selvi itu walaupun cewek Indonesia tapi karakternya tuh tegas, disiplin gitu. Sedangkan suami saya ini Daniel, walaupun cowok Jerman tapi yang diplomatis, kayak gitu loh, yang pendiam, kayak gitu. Jadi kayaknya bakal cocok nih. Terus saya bilang ke teman saya itu, oh ya udah nggak apa-apa, ya saya mau dikenalin, nggak ada ekspektasi apa-apa. Kalau nggak cocok ya udah jadi teman, saya bilang gitu. Karena jujur saya tuh kalau diminta gitu ya sama temen, mau dikenalin nggak? Saya selalu terbuka, ya udah nggak apa-apa, kenalan aja. Kalau nggak cocok jadi temen gitu. Jadi dengan Daniel pun tanpa ekspektasi apa-apa. Dan kemudian dia itu ngecek Facebook saya. Jadi kita harus maksudnya jangan sembarangan posting di sosial media. Karena kalau ada cowok yang mau dikenalin sama kita, sangat mudah gitu. Dia tuh ngecek dulu gitu. Nah, Daniel tuh ngecek gitu, dia ngelihat kan saya posting, kasih training ke perusahaan-perusahaan, jalan-jalan traveling ke luar negeri gitu. Terus dia ngelihat, wah udah pernah sekolah ke Jerman. Justru dia bilang dia tertarik gitu, ngelihat kok hidup saya produktif ya, kayak gitu. Makanya dia kirim deh tuh Facebook Messenger, chat di situ. Ternyata masuk ke junk mail saya, jadi saya nggak terima berapa minggu. Untungnya sahabat saya itu tuh follow up gitu loh. Mbak Selvi udah terima nggak chat dari Daniel? Oh belum gitu. Nah Daniel pikir saya nggak bales chat dia, mungkin karena saya nggak tertarik gitu. Ya udah akhirnya, mungkin di junk mail. Saya cek di junk mail gitu. Bener ada. Saya lihat, wah sopan gitu ya chatnya dia. Dan saya bales chatnya dia itu. Jadi chat dia yang pertama itu cuma sopan, nggak panjang, cuma bilang begini, halo saya Daniel, saya temennya ini gitu ya, saya mendengar nama kamu dari si ini gitu ya, ya saya tertarik lah, pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Udah intinya seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Dan ini yang dibilang, kesempatan datang, kitanya udah siap nggak? Dia nyapa saya dalam bahasa Inggris, saya bisa gitu bahasa Inggris. Ya udah saya jawab dalam bahasa Inggris gitu ya. Ya udah akhirnya kita janjian chatting. Dan setelah berapa kali chatting, saya tuh ngerasa kayak aneh gitu. Soalnya saya orangnya kan judes, serius gitu. Tapi kok ada aja gitu obrolan dengan Daniel ini. Saya apa adanya, bener-bener apa adanya. Saya cerita, oh saya lagi nulis artikel, dan dia tuh bisa ngerespon, dia nanya-nanya artikelnya tentang apa gitu. Jadi buat yang tadi pertanyaan Mbak itu, kamu belum ketemu aja, belum ketemu aja cowok yang memang tepat, yang sepadan dengan kamu. Jangan menyerah, jangan ya udahlah gitu ya. Kayaknya nggak bakal standar. Karena kalau kamu ketemu akhirnya pasangan yang sepadan, baik sebelum maupun sesudah menikah tuh jadi enak banget. Karena beneran deh, setelah menikah tuh kalau ngobrol kita nyambung, itu enak banget gitu. Jadi saya sama suami sampai sekarang, pokoknya kalau saya ada ide bisnis atau ide apa, saya bisa cerita ke dia gitu. Itu palingan dari sharing saya. Aku pernah baca di mana ya, pernikahan itu kehidupan sehari-hari. Jadi cari orang yang kau suka kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau misalnya kita nyari, kayak macam Kak Dogi Molly itu, cowok-cowok tidak merasa nggak merasa cocok kalau dia seorang pengacara, terus dia sembunyiin nih dirinya sebagai pengacara, terus ada ketemu sama orang yang cocok di kencan pertama, cocok di kencan-kencan, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak sepadan, tidak cocok dalam cara berpikir, obrolan, akan mentok juga ujung-ujungnya. Dan pasti nggak bahagia lah. Iya. Banyak sih sharing gitu ya dari teman-teman saya yang mereka memang menikahnya lumayan cepat ya gitu ya, yang pasti lebih cepat dari saya karena saya kan menikahnya terlambat. Tapi mereka bilang, aduh, satu yang mereka bilang ke saya,
kalau boleh memutar ulang gitu ya, mereka akan pilih pasangan yang sepadan gitu. Jadi kalau ngobrol nyambung gitu. Iya. Kita cewek Asia memang ada pressure-nya ya, kalau udah umur sekian tuh aduh belum menikah, ya udahlah apa yang ada di depan mata sikat aja lah gitu. Makanya setidaknya kita tuh punya hal lain juga dalam hidup kita gitu. Jadi walaupun kita single pun kita tetap bisa menikmatin hidup, tetap bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti itu, tetap bisa ikut kegiatan-kegiatan gitu. Jadi waktu kita menunggu orang yang tepat pun nggak seperti terlalu menunggu gitu loh, ya. Worth it lah untuk menunggu ya. Iya betul. Dan ya godaan itu ada ya. Jadi saya juga dikenalin gitu. Kalau yang ini dikenalin sama teman. Jadi dia juga kayaknya tertarik gitu sama saya. Saya udah berusaha juga ngebuka diri gitu karena saya udah kenal keluarga dia. Aduh secara paper ya udahlah gitu ya. Ya udahlah saya juga pengen banget gitu ya. Pengen banget menikah gitu. Udah cukup umur. Indo. Tapi bukan orang Jerman. Saya kan selera Jerman. Iya, terus. Ya, jadi saya udah berusaha mengenal dia gitu ya, sampai akhirnya saya sampai nangis, saking sedihnya gitu. Di satu sisi ini ada cowok Jerman, udah punya pekerjaan, cowok baik-baik, saya kenal keluarganya, tapi ya itu hati saya nggak ada chemistry-nya itu loh. Jadi aduh kayaknya nggak mungkin deh, saya ya akhirnya saya memutuskan ya udah enggak lah gitu. Ya itu juga nggak bisa dipaksa juga. Bisa dipaksa, bisa. Tapi nggak bahagia akhirnya nanti setelah menikah ya. Seperti itu. Kadang-kadang teman-teman kita perempuan, saya juga dulu berpikir kita ingin menikah karena pikir yang hari-hanya, Pi. Ya, betul. Bukan perkawinan, tapi weddingnya. Ya. Betul, ya kan? exactly, Akhirnya benar. Setelah wedding, after the wedding day, ketika kita sudah berdua, tamu-tamu sudah pada pulang. Nah, baru itulah the life is beginning. Iya, betul. Oh iya, dan sebenarnya pada saat fase mempersiapkan pernikahan itu juga ujian yang cukup berat. Itu sebenarnya kalau kamu percaya Tuhan tuh udah ngasih kayak sign gitu. Apakah dia tuh nggak cocok sama kamu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tuh enggak gitu. Kita kayak belum banyak gitu, ini cocok. Betul. Jadi tapi pada saat mempersiapkan pernikahan itu kan banyak banget gitu ya masalahnya. Kalau kamu sama si cowok itu bisa gitu ngadepin itu, kemungkinan besar sih ya ini ya cocok gitu. Karena waktu saya mempersiapkan pernikahan juga saya kan dari suku Batak ya, jadi harus pakai adat apa gitu, jadi banyak ininya lah gitu, ribetnya gitu ya. Kita lihat gimana nih komunikasi kita nih sama si calon suami gitu. Dan saya sih ngerasa walaupun saya konflik gitu ya sama ini sama itu, ternyata sama suami saya tetap bisa gitu loh, kayak satu suara gitu loh, tetap bisa untuk mempersiapkan pernikahan ini. Padahal aduh yang namanya nanti ya salah satu downside menikah dengan cowok bule itu adalah dokumennya itu banyak banget gitu ya. Tapi itu juga salah satu tantangan kalau kita berhasil menyelesaikannya, wah kita makin kuat nih hubungan kita seperti itu. Oh ya aku mau tambahin Sri, ya. Jadi tadi yang pertama, jadi yang pasti Daniel juga walaupun dia di Jerman, aku di Indonesia. Waktu temanku bilang mau dikenalin gitu ya, dia lihat Facebook dulu gitu, baru dia ngelihat foto-foto aku, wah kayaknya ada ketertarikan. Baru kemudian kita chatting, ternyata komunikasinya nyambung, ngobrolnya nyambung gitu. Itu yang kedua. Jadi pertama pasti ketertarikan fisik, nggak usah minder kalau ketertarikan fisik. Kita cewek Asia itu rata-rata cowok bule suka gitu ya. Terus kemudian masalah chatting, yang kedua, fase kedua, be yourself tapi be the best version of yourself. Terus namanya juga hubungan, komunikasi itu penting. Dan salah satu aspek utama dalam komunikasi itu kan bahasa. Jadi ya persiapkan dari sekarang, setidaknya minimal bahasa Inggris.
Tapi kalau kamu udah spesifik, kayak saya waktu itu, saya kayaknya preferensinya suka deh cowok Jerman, belajar bahasa Jerman, seperti itu. Kalau kamu sukanya cowok Spanyol ya, atau Italia ya belajar bahasanya, karena itu nilai plus buat mereka. Terus kemudian juga setidaknya nabung gitu ya, sehingga kamu bisa liburan lah gitu ke sana, biar terbuka wawasannya, sehingga waktu ngobrol itu nyambung. Karena kamu ngerti gitu ya, oh di sana tuh seperti itu. Atau setidaknya kalau memang budgetnya nggak mencukupi, ya bisa dengan nonton film, berita seperti itu ya. Jadi intinya yang kedua adalah ngobrolnya nyambung, dan coba deh. Saya juga sekarang nonton gitu ya video-videonya Kian Amorete itu, aduh informasinya tuh bagus-bagus banget jujur. Aduh, kenapa tuh dulu saya belum nonton gitu ya Kian Amorete, belum ada, Kian Amoretenya belum ada pada saat saya struggling gitu ya. Jadi itu untuk mempersiapkan fase kedua chatting, persiapkan diri kamu sehingga pada saat kesempatan datang itu kamu udah siap, sambil berdoa kamu ketemu cowok yang tepat, yang sepadan dengan kamu. Kemudian setelah ngobrolnya nyambung, biasanya kita ngerasa, si cowok juga ngerasa, karena Daniel juga bilang, aku ini kan tipe pemalu, kok bisa ya pendiam, kok bisa gitu ngobrol sama Selfie. Jadi dia ngerasa, dan kemudian kita lihat, dia serius nggak, dia mau ketemu. Jadi fase ketiga, ketemu. Dia mau nggak ketemu. Jangan percaya banyak alasan, oh saya lagi bangun rumah, oh orang tua saya sakit, enggak. Cowok itu simple. Kalau dia memang suka sama kita, dia akan kelihatan, dia ada perjuangannya. Dia mau berkorban gitu. Nah akhirnya Daniel datang ke Indonesia untuk visit saya gitu. Dan ternyata pertemuan ini pun sukses gitu. Jadi pertemuan ini selain saya bawa doa juga gitu ya, terus sama kalau pertemuan itu juga antara perpaduan ketertarikan fisik dan nyambung nggak kita komunikasinya ya. Pertemuan pertama udah sukses gitu ya, Daniel kan pulang ke negaranya kan, dia balik kerja lagi, tapi kita tetap bisa chatting gitu ya. Jadi fase chatting sampai akhirnya sebelum menikah, keluarganya minta ketemu saya dulu gitu, karena stereotipnya cewek Asia kan cewek matre, cuma mau hartanya aja gitu kan. Nah jadi mereka juga punya takut gitu loh kalau ternyata Daniel tuh dapet cewek yang seperti itu juga. Ya udah, jadi akhirnya saya datang ke Jerman, waktu itu juga momennya kan Natal gitu ya. Terus datang tuh tantenya datang gitu ya, nanya-nanya gitu, oh kamu kerjanya apa? Dan untungnya saya tuh pekerjaannya dosen gitu. Walaupun di Indonesia itu kan dosen, aduh kita tahu sendiri lah ya gajinya kecil gitu ya. Tapi buat orang Jerman, dosen itu tuh kayak profesor gitu yang sangat dihormatin gitu. Beda gitu kastanya sama guru SD, pokoknya dosen universitas udah hebat banget gitu. Jadi mereka langsung wah kayaknya oh iya nih kayaknya udah deh bukan cewek yang materialistis gitu. Jadi dapat restu dari keluarganya. Nah, ini juga step yang ketiga. Dia ngenalin kamu nggak sama keluarganya ya. Jadi ketertarikan fisik udah, terus kemudian fase kedua chatting, fase ketiga ketemuan gitu ya. Wah, udah tetap pas gitu ya ketemuan, dia ngenalin kamu nggak sama keluarganya. Dan kalau misalnya keluarganya itu nggak kasih restu, biasanya itu juga sebenarnya peringatan dari yang di atas juga gitu. Banyak sekali pernikahan yang nggak direstuin itu memang akhirnya kurang bahagia ya. Nah akhirnya saya dapat restu gitu dari keluarga Daniel. Udah saya pulang benar-benar mempersiapkan pernikahan seperti itu. Jadi di situ stepnya nanti untuk episode berikutnya saya bisa ceritain bagaimana sih gitu ya pengalamannya menikah sama cowok bule gitu. Apa sih yang bikin kaget, bagaimana penyesuaiannya itu di episode berikutnya. Oke. Dan teman-teman yang mau belajar bahasa Jerman silahkan daftar ke Timo Institute. Ya, gitu silakan di-subscribe Instagramnya atau di-subscribe YouTube-nya ya. YouTube-nya Timo Institute, bukan Kian Amorete. Oke, Kak Selfie, terima kasih sudah berbagi ya. Ya, terima kasih juga ya Kak Kian. Semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat lah buat semua yang menonton ya. Amin.
Terima kasih ya. Dah.